ngapunten nggih niki kula sedikit promosi. Panjenengan niku nek pengen sinau salat napa-napa kula gadah channel YouTube monggo ditingali. Naminipun Andi Mustaqim channelnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Itu apa itu adalah channel ketika saya ngajar di kuliah. Jadi saya ngajar di kuliah itu mata kuliah yang saya ajar semua saya bikin video. Karena kalau dosen itu kan apa ya, kadang nggak bisa masuk, nanti tinggal kelas, saya nggak mau. Ketika saya nggak bisa masuk, teman sakit, tahan keluar kota, maka anak-anak tetap mendapatkan materi, tidak dilepas untuk nyari materi sendiri di internet. Bisa dapatkan. Monggo dihubungi, Bapak Ibu sudah ada 120 video lebih mata kuliah, video mata kuliah yang benar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang hadis. Jadwalnya Habib Hasan mungkin digantikan saya sebentar ini. Itu saya akan mengkaji hadis. Kemarin saya pas banyak kesibukan, terus tidak pas jadwalnya. Insya Allah semester ini saya komitmen. Insya Allah saya usahakan kalau misalkan diberi kesempatan isi, saya usahakan hadir. Nah, ini kan kita melanjutkan kemarin. Saya berusaha kemarin itu untuk ngaji kitab namanya Tangqihu Qaulil Hadis fi Syarhi Lugatil Hadis karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini yang saya bahas ini bukan kitabnya Syekh Nawawinya, tapi kitabnya Imam Suyuti yang namanya Lugatil Hadis. Nah, kenapa saya bahas hadis? Karena di sini kita perlu tahu hadis-hadis yang pokok, hadis-hadis yang itu dapat kita jadikan pegangan sehari-hari. Karena mau nggak mau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu percaya kepada hadis. Karena ada umat Islam mengakunya Islam tapi tidak percaya hadis. Ada labelnya profesor doktor ya ada. Begitu. Tapi kan kita diajarkan oleh guru-guru kita itu selain Al-Quran yang menjadi pegangan utama umat Islam itu adalah hadis. Walaupun hadis itu ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Jadi hadis itu ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Makanya kalau orang-orang Barat itu tidak percaya, berarti ngarang-ngarang itu kan 100 tahun setelah Nabi wafat. Wong kita aja misalkan ngomong kemudian didengar orang, terus kemudian orang itu menyampaikan omongan kita itu bisa berubah, apalagi itu selisihnya 100 tahun. Makanya ada orang-orang yang tidak percaya hadis. Kalau tidak percaya hadis berarti kitab-kitab hadis yang banyak sekali itu nggak berguna sama sekali. Akan tapi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah kita berpegang setelah Al-Quran itu adalah hadis. Nah, maka di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa hadis Nabi SAW yang berjudul ini ya, bukunya ini berjudul Al-Bab Tsani. Walau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bidaireni amin. Al-Bab Tsani, bab kedua, fi fadilati la ilaha illallah, di dalam keutamaan la ilaha illallah. Jadi di sini Nabi itu berusaha menerangkan kepada kita sebenarnya la ilaha illallah itu apa dan apa gunanya. Tapi kalau semuanya apa gunanya ya kita beragama nanti kalau dapat apa. Nah itu hati-hati di situ ya. Kalau kita dikit-dikit gunanya buat apa? Ini gunanya buat apa? Kalau kita beragama, menjalankan agama itu dikit-dikit gunanya buat apa? Saya dapat apa?
itu nanti kita nggak jadi beragama, nggak jadi menjalankan agama Islam, nggak jadi berjuang untuk agama Islam. Karena sedikit-sedikit kita mesti minta apa gunanya. Baca sholawat apa gunanya? Baca takbir apa gunanya? Baca tahmid alhamdulillah apa gunanya? Kalau semuanya kita apa gunanya? Apa gunanya? Kita nanti beragamanya itu patokannya apa gunanya. Saat ini dirubah cara pikirnya, bukan apa gunanya, tapi apa niatnya. Kita berpikir itu apa niatnya? Kita berselawat apa niatnya? Kita itu sholat duha apa niatnya? Kita itu menjalankan agama apa niatnya? Nah, kalau semuanya apa gunanya, orang akan seenaknya sendiri. Sedangkan hadis itu ma'utifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw amalin aw takdirin wa qila aw sifatin, kan gitu. Kata para ulama, apa itu hadis? Hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, pekerjaan, persetujuan. Nah, kalau ulama sejarah itu nambah dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu tidak hanya qala Rasulullah. Kalau Nabi bersabda itu hadis, tapi kalau Nabi tidak bersabda, Nabi cuma kerjakan, itu bukan hadis. Tidak ada gitu. Nah, jadi yang namanya hadis itu baik perkataan, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, ataupun sifat-sifat Nabi. Nabi suka pakai baju apa, Nabi suka pakai sendal gimana, caranya masuk kamar mandi gimana, caranya berdoa gimana. Nah, itu perbuatan Nabi, dan itu termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, para jamaah sekalian, di sini, tapi yang saya sampaikan di sini itu semuanya adalah hadis perkataan Nabi, hadis yang diucapkan Nabi. Saya tidak bahas yang diperbuat Nabi atau yang disetujui Nabi, karena nanti panjang ya bahasanya. Nah, para jamaah sekalian, yang pertama, yang pertama, hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa yang berkata atau mengucapkan pada setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri, maka pada hari kiamat nanti wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Jadi di sini ada motivasi. Imam Suyuti milih hadis ini diletakkan di pertama kali agar motivasi kita bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari 100 kali, maka nanti pada hari kiamat wajahnya akan bersinar seperti bulan purnama. Itu kata Nabi. Yang seperti ini dan hadisnya sahih seperti ini, kita yang harus meyakini. Gitu deh. Berarti nanti gunanya masih nanti. Nah, ini ada gunanya ini. Nah, gunanya kapan? Gunanya nanti di akhirat. Ya, alhamdulillah di sini semuanya percaya akhirat. Karena banyak orang yang tidak percaya akhirat. Nah, kemudian hadis yang kedua, kata Nabi SAW bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Nah, zikir, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Berarti di sini Nabi ingin menjelaskan bahwasanya
sebaik-baik zikir apapun zikirnya itu adalah la ilaha illallah. Ini mengandung tauhid. Tauhid dari apa? Tauhid dari kesyirikan-kesyirikan. Karena apa? Karena dalam kata-kata dalam zikir la ilaha illallah itu yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu kan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya banyak Tuhan selain Allah. Agama A punya Tuhan sendiri, agama B punya Tuhan sendiri, agama C punya Tuhan sendiri. Nah, makanya di sini Allah itu istilahnya mengajarkan kepada Nabi dan Nabi mengajarkan kepada umatnya sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, yang artinya atau istilahnya itu yang keterangannya lebih luas, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, betul. Tapi nanti kalau ditanya orang yang apa ya istilahnya nggak suka agama, bingung. Buktinya banyak Tuhan selain Allah. Agama punya Tuhan sendiri. Nah, di sini kita tambahin tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Semua punya Tuhan, agama A punya Tuhan, agama B punya Tuhan, tapi berhak disembah? Tidak berhak. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah juga kasih tahu nama sebutan buatku, sebutan buat saya Tuhan itu Allah. Ini beda sama orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu sampai sekarang tidak ngerti nama Tuhannya itu siapa, nama aslinya siapa Tuhannya itu tidak ngerti orang Yahudi. Yahudi itu agama ya. Yahudi itu bukan bangsa, tapi apa? Agama. Yahudi itu agama dari kata-kata hada yuhadu atau hada Yahudi, yang artinya tobat. Jadi Yahudi itu bukan nama bangsa, bukan nama ras, bukan nama suku, bukan nama apa lain. Tidak, bukan nama itu, tapi itu adalah nama agama. Nah, penganutnya siapa? Ya banyak. Jadi orang Yahudi, penganut Yahudi itu gak hanya orang Barat, atau mungkin kita ngomongnya orang Israel, bukan. Orang Indonesia juga ada yang agamanya Yahudi, ada. Orang Malaysia ada. Padahal orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis, orang Melayu, tapi agamanya Yahudi. Nah, jadi Yahudi itu agama. Terus Israel itu apa? Israel itu sebenarnya Israel itu kan dari kata Israel. Nah,